Pencegahan kekerasan terhadap anak P2K2 PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bang Wid lagi nih. Kali ini kita akan kembali kepada P2K2, masih membahas tentang anak, namun sekarang lebih mendalam lagi, yakni pencegahan kekerasan terhadap anak. Kita mulai dari perlakuan salah. Nah, perlakuan yang salah ini adalah segala bentuk perlakuan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang-orang yang diberi tanggung jawab atau berkuasa atas sesuatu dan mempunyai kewajiban untuk memelihara dan merawat anak yang dapat berpotensi merugikan sementara atau permanen, melukai, menimbulkan kecacatan, bahkan dapat mengancam jiwa anak. Di sini kita dapat menggolongkan beberapa perlakuan yang salah terhadap anak, yaitu kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pembahayaan. Nah, dari keempat hal-hal yang ada ini, hendaknya kita melakukan pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah bagi yang melihat tindak kekerasan wajib untuk mencegah pelaku kekerasan untuk berbuat lebih jauh lagi, ataupun bisa melibatkan instansi-instansi terkait jikalau kekerasan itu sudah terjadi dan dikhawatirkan berdampak psikis ataupun fisik kepada anak. Dan sebaiknya bagi pelaku seharusnya dapat menahan diri dengan melihat bahwa objek tersebut masih anak-anak, yang artinya manusia yang belum dewasa, dan tentu saja pola pikir dan perilaku mereka terkadang akan menjengkelkan. Sebaiknya pelaku sebagai orang dewasa dapat mengontrol emosinya, karena anak-anak bukanlah tempat bagi orang dewasa untuk membagi suka dukanya kehidupan, ataupun anak-anak bukanlah tempatnya untuk melampiaskan kekesalan. Anak-anak seharusnya memiliki dunianya sendiri dengan kesenangan tersendiri tanpa harus dikasari oleh orang dewasa. Anak-anak itu yang masih kecil maksudnya ya Bang Wid? Iya, Widi. Bukan anak band, anak tang, ataupun anak kondah. Walah, kamu ini ada-ada saja. Oh iya, sebelum lanjut, bagi yang sayang dengan keluarganya, terlebih kedua orang tuanya, silahkan di subscribe dan like. Kita persempit daya jelajah kita dulu ya guys, supaya tidak ngalor ngidul kemana-mana gitu. Untuk itu pada sesi ini kita akan berbicara mengenai pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Di sini ada beberapa poin yang perlu diperhatikan dengan baik untuk pencegahan kekerasan terhadap anak di dalam keluarga. Yang pertama, memahami tumbuh kembang anak. Kita harus memahami tumbuh kembang anak sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap anak. Berikan perhatian sebagaimana layaknya peran kita dalam keluarga. Menjadi pendengar yang baik. Kadangkala menjadi pendengar yang baik bagi anak cukup untuk membuat anak merasa diperhatikan dan membuat mereka bangga. 3. Membangun komunikasi dua arah dengan anak. Membangun komunikasi dua arah dengan anak memberikan kesan bahwa kita menghargai pendapat anak, memperhatikan keluhan anak, memperhatikan keluhan dari anak. Dengarkan keluhan itu, apakah ada tidaknya kekerasan yang terjadi dari orang-orang sekelilingnya atau orang lain yang tidak dikenal. 5. Membantu kesulitan anak. Bantu sebisanya apa yang menjadi hal kesulitan itu. 6. Anak sebagai teman berdiskusi. Menjadikan anak sebagai teman diskusi dapat mempererat tali ikatan apalagi bagi orang tua dan anak. 7. Menyediakan waktu yang berkualitas untuk anak. Terkadang anak perlu kehadiran orang tua ataupun orang-orang terdekat yang menyediakan waktu bersama mereka. 8. Jangan mudah panik jika menghadapi anak melawan. Jika anak melawan, maka jangan panik dan ikut-ikutan marah sehingga bisa memicu tindak kekerasan. Coba berbicara dari hati ke hati dengan lemah lembut. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa menyelesaikan. Memberi pujian kepada anak jika berperilaku baik.
Pujian dapat membuat gembira dan tentu saja pujian itu hanya untuk sesuatu yang baik. 10. Tidak menghardik atau menghakimi anak apalagi di depan orang lain. Ini perlu diperhatikan karena anak juga memiliki rasa malu dan karakteristik mereka sudah mulai terbentuk. 11. Tidak memberi julukan negatif pada anak. Hal ini dapat memicu anak menjadi tidak senang dan berlarut-larut. Anak meninggalkan perasaan risih dan tidak nyaman dengan julukan itu. 12. Tidak membanding-bandingkan anak. Anak tidak menyukai dibandingkan dengan orang lain meskipun itu saudaranya. Hal ini tentu akan membuat mereka tertekan. 13. Mendongengkan. Bercerita untuk mengantarkan tidur. Ini bila memungkinkan dan dapat menambah suasana keakraban. 14. Menambah pengetahuan tentang pengasuhan anak yang baik melalui membaca buku, artikel, majalah, dan lain-lain. Meningkatkan relasi sosial dengan tetangga. Mengikuti kegiatan keagamaan. Nah, karena ilmu pengetahuan itu sangat penting. 15. Melakukan kegiatan bersama keluarga termasuk beribadah bersama. Inilah cerminan keluarga yang sebenarnya. Keluarga yang bahagia kalau dilihat orang, dan kenyataannya memang begitu. 16. Mengenali pergaulan anak. Pergaulan anak harus kita monitor untuk menghindari hal-hal negatif tentang pergaulan itu. 17. Mengikuti perkembangan informasi teknologi. Terkadang teknologi yang tanpa saringan bisa membuat sifat anak berubah menjadi negatif. Dan terkadang kita juga memerlukan teknologi. Jadi ya perlulah mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Namun persoalan semua itu adalah masing-masing dari anggota keluarga sudah teracuni dengan handphone, sehingga sudah melunturkan nilai-nilai kekeluargaan. Dan poin-poin yang sudah disebutkan tadi perlahan-lahan mulai luntur di telan keganasan handphone. Mama, papa belikan pulsa, kata anaknya. Tatkala pulsa habis untuk main game. Apakah ini gambaran keluarga? Ya itulah Widi, makanya orang yang berilmu itu akan buta tanpa bimbingan agama, dan orang yang beragama tanpa ilmu itu lumpuh. Demikian saja, silahkan di-subscribe bagi yang suka. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga.